Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas dari teori akuntansi yang bertemakan akuntansi perubahan harga dan inflasi. Kelompok 6 ini beranggotakan, nama saya Sefira Zara Muslimah. Saya Devi Triani Rapika. Nama saya Salsabila Ivana Surya Putri. Nama saya Sini Oktaviani. Nama saya Adela Rizky Andini. Oke, baik. Kita mulai dari materi yang pertama. Oke, yang pertama itu ada pengertian akuntansi perubahan harga. Akuntansi perubahan harga merupakan bagian dari pelaporan keuangan untuk mencapai tujuan penyajian informasi keuangan. Perubahan harga itu adalah perbedaan jumlah rupiah yang dapat digunakan untuk membeli barang atau jasa yang sama pada waktu yang berbeda. Suatu perubahan harga umum terjadi apabila secara rata-rata harga seluruh barang dan jasa dalam suatu perekonomian mengalami perubahan. Unit-unit moneter memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian daya beli. Kenaikan harga secara keseluruhan disebut dengan inflasi, sedangkan penurunan harga disebut dengan deflasi. Di sisi lain, perubahan harga spesifik mengacu pada perubahan dalam harga barang atau jasa tertentu yang disebabkan oleh perubahan dalam permintaan dan penawaran. Slide selanjutnya, Shin. Karakteristik perubahan harga barang dan jasa. Di sini ada 3. Yang pertama itu adalah perubahan harga umum. Perubahan harga umum adalah perubahan harga yang terjadi pada semua produk jasa secara umum. Perubahan harga umum ini dikenal dengan nama inflasi. Pemicu inflasi ini adalah penurunan nilai tukar mata uang atau perubahan daya beli. Yang kedua ada perubahan harga spesifik, yaitu perubahan karakteristik barang tertentu akibat teknologi atau selera terhadap barang. Faktor penyebabnya adalah perubahan selera konsumer, perubahan teknologi di bidang teknik industri, dan spekulasi atau perubahan harapan masyarakat terhadap kuantitas barang dan jasa tertentu yang tersedia dalam masyarakat. Dan yang terakhir ada perubahan harga relatif, yaitu digunakan untuk mengukur tingkat penyimpanan perubahan harga barang atau jasa tertentu terhadap perubahan akibat perubahan tingkat harga umum seluruh barang dan jasa. Slide selanjutnya. Oke, di sini ada masalah unit pengukuran. Secara umum, daya beli uang semakin menurun karena adanya inflasi. Model akuntansi untuk mengatasi hal ini sering disebut dengan akuntansi tingkat harga umum atau General Price Level Accounting. Istilah lain untuk menunjuk model ini adalah akuntansi inflasi, akuntansi daya beli konstan, akuntansi rupiah konstan, dan akuntansi stabilisasian. Dengan adanya model ini, rupiah yang tidak dikonversi atau rupiah seperti apa adanya yang disebut dengan rupiah nominal. Kemudian ada masalah pemertahanan kapital, yaitu berkaitan dengan pengertian laba. Dan untuk menentukan laba dengan mempertahankan kapital, hal yang harus dipertimbangkan adalah dasar penilaian skala pengukuran dan jenis kapitalnya. Materi selanjutnya ada pos-pos moneter dan non-moneter. Pos-pos moneter terdiri atas aset moneter dan kewajiban moneter. Aset moneter adalah klaim untuk menerima kas di masa mendatang dengan jumlah dan saat yang pasti tanpa mengaitkannya dengan harga masa datang barang dan jasa tertentu. Kewajiban moneter adalah keharusan untuk membayar uang di masa mendatang dengan jumlah dan saat pembayaran yang sudah pasti. Yang ketiga ada implikasi perubahan harga terhadap pos-pos moneter. Implikasi perubahan harga terhadap pos-pos moneter lebih berkaitan dengan perubahan daya beli yang menimbulkan untung atau rugi daya beli, atau purchasing power gains and losses. Untung atau rugi daya beli timbul kalau perusahaan menahan pos-pos moneter dalam keadaan daya beli berubah. Selanjutnya ada pos-pos non-moneter. Pos-pos non-moneter adalah pos-pos lain yang bersifat moneter yang juga terdiri atas aset non-moneter dan kewajiban non-moneter. Aset non-moneter adalah aset yang mengandung jumlah rupiah yang menunjukkan nilai dan nilai tersebut berubah-ubah dengan berjalannya waktu. Yang ketiga ada kewajiban non-moneter. Kewajiban non-moneter adalah keharusan untuk menyerahkan barang dan jasa atau potensi jasa lainnya dengan kuantitas tertentu tanpa memperhatikan daya beli atau perubahan nilai barang atau potensi jasa tersebut pada saat diserahkan.
Dan yang terakhir ada implikasi perubahan harga. Implikasi perubahan harga terhadap pos non-moneter ini adalah terjadinya nilai tukar atau exchange value antara pos-pos tersebut. Slide selanjutnya ada akuntansi daya beli konstan. Akuntansi daya beli konstan ini bertujuan untuk mempertahankan kapital atas dasar daya beli. Dan dengan daya beli sebagai basis pengukuran, diharapkan perusahaan mampu mempertahankan sumber ekonomiknya untuk membeli barang dan jasa dan berlangsung terus dalam suatu kondisi perekonomian tertentu. Dan di sini ada keunggulan dan kelemahan dari akuntansi daya beli konstan. Keunggulannya yang pertama, menjadikan angka akuntansi lebih bermakna atau meaningful. Yang kedua, pembandingan antar periode akan memberikan informasi yang lebih bermakna daripada perbandingan atas dasar rupiah normal. Yang ketiga, pembandingan data antar perusahaan juga akan menjadi lebih berarti dan informatif. Yang keempat, menghasilkan informasi laba atas dasar konsep mempertahankan kapital. Selanjutnya, merupakan sarana mengeluarkan pengaruh perubahan harga umum tanpa harus mengubah atau mengganti struktur akuntansi yang sudah berjalan. Dan keunggulan yang terakhir itu dapat mengatasi atau meniadakan sama sekali metode akuntansi yang dimaksudkan untuk menanggulangi perubahan harga secara parsial atau secara pos per pos. Contohnya, penggunaan metode MTKP atau masuk terakhir keluar pertama atau LIFO, last in first out untuk persediaan. Selanjutnya ada kelemahan dari akuntansi daya beli konstan. Yang pertama, mendasarkan diri pada data cost historis sehingga kelemahan-kelemahan yang melekat pada cost historis tidak seluruhnya dapat dihilangkan atau diatasi. Jadi, akuntansi daya beli konstan belum memperhitungkan pengaruh perubahan harga spesifik. Yang kedua, manfaat informasi tambahan kemungkinan besar tidak sepadan dengan cost untuk menyusun statement keuangan daya beli konstan. Dan yang selanjutnya, seringkali statement keuangan daya beli konstan diinterpretasi secara keliru sebagai informasi tentang nilai sekarang. Untung atau rugi daya beli tidak mempunyai makna atau interpretasi yang jelas atau intuitif. Dan yang terakhir, seringkali indeks yang digunakan untuk menghomogenuskan unit pengukur tidak mewakili perubahan daya beli yang terkandung dalam aset perubahan daya beli dalam aset perusahaan sehingga hasil perhitungan akuntansi daya beli konstan diragukan keterandalannya. Akuntansi cost sekarang atau current cost accounting. Tujuan akuntansi cost sekarang adalah mengukur laba suatu periode dengan mempertahankan kapital semula. Kapital diukur atas dasar kapasitas operasi atau kemampuan untuk menyediakan barang atau jasa dengan kuantitas yang sama dengan kapasitas atau kemampuan kapital sebelumnya. Akuntansi cost sekarang menuntut agar semua sumber ekonomik atau potensi jasa yang dikonsumsi atau keluar dari kesatuan usaha diganti dengan sumber ekonomik yang mempunyai fungsi atau kemampuan yang sama atau lebih besar. Lanjut, Sin. Dasar pengukuran cost sekarang. Yang pertama, cost pengganti. Dengan dasar ini, penekanan diletakkan pada cost penggantian aset yang dikuasai perusahaan dengan aset yang sejenis atau sama fungsinya. Yang kedua ada nilai jual sekarang. Dengan dasar ini, cost sekarang aset diukur atas dasar harga aset seandainya pada saat sekarang perusahaan memilih untuk menjual aset tersebut alih-alih memakainya untuk operasi. Yang ketiga ada nilai terrealisasi harapan. Untuk aset, dasar ini dilandasi gagasan bahwa semua aset diperoleh untuk memberikan potensi jasa masa datang yang akhirnya mendatangkan aliran masuk dana atau kas. Lanjut, Sin. Cost sekarang dan pemertahanan kapital. Seperti akuntansi daya beli, akuntansi cost sekarang juga dilandasi konsep pemertahanan kapital. Perubahan harga aset yang ditahan selama suatu periode menimbulkan untung atau rugi penahanan. Perlakuan untung atau rugi penahanan bergantung pada jenis kapital yang dianut. Untuk kapital finansial, untung atau rugi ini akan diperhitungkan dalam penentuan
laba periode sebagai untung terrealisasi. Bila kapital fisik dianut, kapital dapat dikatakan tetap atau dipertahankan kalau perusahaan mampu mengganti seluruh asetnya dengan aset sejenis, atau kalau perusahaan mampu mempertahankan kapasitas untuk memproduksi barang dan jasa secara tetap atau sama dengan periode sebelumnya. Lanjutin. Sumber informasi dan teknik pengukuran. Yang pertama ada pengindeksan. Sumber informasi dapat berupa indeks harga yang dihasilkan pihak eksternal untuk kelompok barang atau jasa yang diukur, dan indeks harga yang dihasilkan sendiri oleh perusahaan berdasarkan catatan historis untuk kelompok barang atau jasa. Yang kedua ada penghargaan langsung. Teknik ini membebankan secara langsung bahan dan tenaga kerja ke suatu aset atau kelompok aset. Teknik ini biasanya memerlukan informasi dari dalam maupun luar perusahaan. Informasi dari luar misalnya saja berupa harga faktur sekarang, daftar harga dari penjual barang atau jasa atau kutipan harga lain atau taksiran, dan kos produksi standar yang menggambarkan kos sekarang. Yang ketiga ada pengkosan unit. Teknik ini digunakan untuk menaksir kos reproduksi suatu barang. Dengan teknik ini, setiap komponen kos yang membentuk kos reproduksi harus dihitung dengan menggunakan data yang tersedia. Yang keempat, ada penghargaan fungsional. Teknik ini digunakan untuk menentukan kos pengganti suatu fungsi produksi atau pemrosesan dan bukannya suatu aset secara individual atau kelompok aset yang masing-masing berdiri sendiri. Dasin. Baik, di sini ada keunggulan dan kelemahannya. Keunggulannya itu ada 6. Yang pertama, ada tindakan manajemen untuk menghadapi perubahan harga biasa diwujudkan dalam keputusan yang didasarkan atas harapan atau prediksi ada perubahan harga di masa datang untuk barang atau jasa yang diperoleh perusahaan. Kemudian dapat menunjukkan laba operasi dan untuk penahanan sehingga dapat memberikan informasi tentang pengaruh perubahan harga terhadap profitabilitas perusahaan yang sesungguhnya. Lalu, informasi kos sekarang bermanfaat dalam menganalisis kemampuan perusahaan untuk menjaga kapasitas operasi sekaligus untuk membagi dividen. Dasar kos sekarang menggambarkan nilai ekonomik, aset, dan utang yang lebih realistik dibandingkan neraca berbasis kos historis. Kemudian, memberikan informasi tentang efisiensi perusahaan yang lebih baik dan dapat diperbandingkan secara lebih bermakna dengan perusahaan lain. Lalu, terakhir itu mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Akuntansi kos sekarang ini mendasarkan pada konsep pemertahanan kapital yang semestinya atas dasar perkembangan dan kondisi perusahaan yang mutakhir. Kemudian ada kelemahannya. Kelemahannya itu ada 4. Yang pertama adalah belum ada definisi yang tegas dan tunggal tentang apa yang dimaksud aset pengganti dan bagaimana aset tersebut diukur. Kemudian akuntansi kos sekarang belum mempertimbangkan pengaruh perubahan daya beli uang. Jadi akuntansi kos sekarang belum memecahkan masalah perubahan harga karena inflasi atau deflasi. Lalu konsep mempertahankan kapital yang menjadi landasan kos sekarang sebenarnya bukan merupakan fungsi akuntansi atau pelaporan, tetapi fungsi manajemen. Kemudian ada kerumitan penyusunan informasi kos sekarang sebagai tidak sepadan dengan manfaat yang diperoleh. Dengan kata lain, akuntansi kos sekarang pengganti tidak praktis dan hasilnya kurang meyakinkan. Lanjut. Untuk standar akuntansi perubahan harga ini, pertama-tama pada tahun 2011, April 2011, DSAK IAI menerbitkan PSAK 3, yaitu pelaporan keuangan dalam ekonomi hiperinflasi. PSAK 63 ini memiliki tanggal efektif itu 1 Januari 2012 dan berlaku untuk semua perusahaan yang melaporkan dalam mata uang ekonomi hiperinflasi. Kemudian PSAK 63 ini tidak menjelaskan secara spesifik tentang tingkat inflasi tertentu yang dianggap sebagai kondisi hiperinflasi. Lalu PSAK 63 ini hanya menetapkan indikasi-indikasi tertentu yang di mana hiperinflasi ini dianggap terjadi. Salah satu indikatornya adalah ketika tingkat inflasi kumulatif selama 3 tahun mendekati atau melebihi 100%. Kemudian PSAK 63 diterbitkan untuk antisipasi adanya kemungkinan terjadi kondisi krisis di mana Indonesia secara historis pernah mengalami hiperinflasi. Mengacu pada pengalaman krisis moneter yang pernah terjadi,
Maka standar ini jadi relevan meskipun diharapkan kondisi hiperinflasi semakin terjadi di Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan membacakan materi tentang akuntansi inflasi. Akuntansi inflasi merupakan suatu proses data akuntansi untuk menghasilkan informasi yang telah memperhitungkan tingkat perubahan harga. Kemudian, ini ada beberapa istilah akuntansi inflasi. Pertama, ada current cost adjustment atau penyesuaian biaya kini. Kemudian kedua, ada general purchasing power equivalence atau ekuivalen daya beli umum. Yang ketiga, ada historical cost constant currency, yaitu mata uang konstan biaya historis. Kemudian yang keempat, ada inflation atau inflasi. Kemudian ada monetary asset atau aktiva moneter. Kemudian ada parity adjustment atau penyesuaian paritas. Kemudian ada price index atau indeks harga, kemudian ada purchasing power atau daya beli, kemudian reporting currency atau mata uang pelaporan, dan yang terakhir ada specific price change atau perubahan harga khusus. Next. Kemudian ini ada distorsi karena inflasi. Pertama, proyeksi keuangan yang didasarkan pada data seri waktu historis. Kemudian, anggaran yang menjadi dasar pengakuan kinerja. Kemudian, data kinerja yang tidak dapat mengisolasi pengaruh inflasi yang tidak dapat dikendalikan. Kemudian, yang terakhir ada laba yang terdistorsi. Next. Kemudian, ini pengaruh laba yang terdistorsi inflasi. Pertama, ada kenaikan dalam proporsi pajak. Kedua, ada permintaan dividen lebih banyak dari pemegang saham. Kemudian yang ketiga, permintaan gaji dan upah yang lebih tinggi daripada kerja. Kemudian yang terakhir, tindakan yang merugikan dari negara tuan rumah seperti pengenaan pajak keuntungan yang sangat besar. Kemudian ada sisi positif pengaruh inflasi. Pertama, pengaruh perubahan harga sebagian bergantung pada transaksi dan keadaan yang dihadapi suatu perusahaan dan para pengguna tidak memiliki informasi yang lengkap mengenai faktor-faktor ini. Kemudian yang kedua, mengolah masalah yang ditimbulkan oleh perubahan harga bergantung pada pemahaman yang akurat atas masalah tersebut. Pemahaman yang akurat memerlukan kinerja usaha yang dilaporkan dalam kondisi-kondisi yang memperhitungkan pengaruh perubahan harga. Kemudian yang ketiga ada laporan dari para manajer mengenai permasalahan yang disebabkan oleh perubahan harga lebih mudah dipercaya apabila kalangan usaha menerbitkan informasi keuangan yang membahas masalah-masalah tersebut. Kemudian jenis-jenis penyesuaian inflasi. Terdapat dua jenis metode yang dapat dilakukan untuk melakukan penyesuaian terhadap inflasi, yaitu pertama, akuntansi untuk laporan keuangan atas perubahan tingkatan harga umum yang disebut sebagai model daya beli konstan atau biaya historis. Kemudian yang kedua, ada akuntansi untuk perubahan harga khusus yang disebut dengan model biaya kini. Kemudian, sudut pandang internasional terhadap akuntansi inflasi. Pertama, pada negara Amerika Serikat pada tahun 1979, FASB mengeluarkan pernyataan standar akuntansi keuangan atau SFAS nomor 33 yang berjudul Pelaporan Keuangan dan Perubahan Nilai. Pernyataan ini mengharuskan perusahaan-perusahaan Australia yang memiliki persediaan dan aktiva tetap bernilai lebih dari $125 juta atau aktiva lebih dari 1 miliar untuk selama 5 tahun mencoba melakukan pengungkapan daya beli konstan biaya historis sebagai kerangka dasar pengukuran dasar untuk laporan keuangan utama. Kemudian ada di negara Inggris. Komite Standar Akuntansi Inggris atau ACS menerbitkan pernyataan standar praktik akuntansi 16 atau SSAP akuntansi biaya kini untuk masa percobaan 3 tahun pada bulan Maret 1980. Kemudian yang ketiga ada negara Brazil. Negara Brazil tidak lagi diwajibkan akuntansi inflasi yang direkomendasikan di Brazil, mencerminkan dua kelompok pilihan, pelaporan hukum perusahaan Brazil dan Komisi Pengawasan Pasar Modal Brazil. Penyesuaian inflasi yang sesuai dengan hukum perusahaan menyajikan ulang akun-akun aktiva permanen dan ekuitas pemegang saham menggunakan indeks harga yang dicukupi oleh pemerintah federal untuk mengukur mata uang lokal.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Semoga materinya dapat memberikan manfaat kepada banyak orang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.